Oke, materi kedua dari fungsi yaitu mengenai fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu fungsi dengan variabel bebas berpangkat 1 yang grafik fungsinya merupakan garis lurus dan memiliki bentuk. Jadi, untuk materi yang kedua ini, Ibu akan membahas mengenai fungsi linear, ada grafiknya, dan nanti akan ada gradien dan persamaan garis lurusnya. Oke, ini adalah bentuk umum dari fungsi linear, yang mana bentuk umum dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b. Atau bisa juga ditulis y sama dengan ax plus b. Jadi, fx ini merupakan y. Dan bisa saja fungsinya tidak hanya fx, bisa saja gx, hx, atau apapun. Yang jelas, fungsi ini bisa disebut sebagai nilai y. Oke, lanjut ke grafik, yaitu grafik atau kurva fungsi linear. Ada dua cara untuk menentukan atau untuk membuat grafik fungsi linear, yaitu dengan cara sederhana dan dengan cara matematis. Kalau dengan cara sederhana, langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan pasangan koordinat beberapa titik, yaitu x, fx, yang mana sebelumnya kalian sudah belajar cara menggambar grafik seperti apa, yaitu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel koordinatnya. Berarti nantinya akan ada nilai x dan akan ada nilai y, sehingga ada sebuah titik, yaitu titik x, y. Untuk menentukan titik-titik tersebut nantinya akan diketahui nilai-nilai x-nya yang akan dibuat di dalam tabel tersebut. Oke, langkah kedua, menggambar titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Bidang kartesius itu merupakan yang ada x dan y-nya. Yang ada garis x dan ada garis y-nya. Jadi titik-titik yang sudah didapat di dalam tabel tersebut nantinya kalian buat di dalam bidang kartesius tersebut. Jadi tinggal dihubungkan nilai x dan nilai y-nya. Selanjutnya, apabila sudah didapat titik-titik tersebut atau sudah digambar titik-titik tersebut pada bidang kartesiusnya, selanjutnya titik-titik yang tadi tinggal kalian hubungkan sehingga didapatlah sebuah garis lurus. Itu adalah grafik fungsi linear. Untuk yang kedua, yaitu dengan cara matematis. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x. Jadi kalau untuk yang cara matematis tidak perlu dibuat tabel fungsi, tidak perlu dicari titik koordinatnya. Maka langkah pertama kalian tinggal menentukan titik potong dengan sumbu x. Apabila menentukan titik potong dengan sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Maka diperolehlah titik koordinat A-nya yaitu x1, 0 karena y-nya 0. Dan nanti akan didapat nilai x-nya. Lanjut, langkah kedua sudah mencari titik potong dengan sumbu x. Langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu y. Berarti kalau menentukan titik potong dengan sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Kalau nilai x-nya sama dengan 0, makalah nanti didapat koordinat titiknya adalah 0, y atau 0,y1. Sudah dapat titik-titik potong tersebut, selanjutnya titik potong tersebut tinggal digambarkan pada bidang kartesius, tinggal digambarkan. Setelah digambarkan dapatlah dua buah titik. Selanjutnya dua buah titik tersebut nantinya akan dihubungkan atau ditarik garis lurus. Itulah grafik fungsi linear. Sini ada dua buah contoh. Gambarlah sketsa grafik fungsi linear di bawah ini dan tentukan domain dan rangnya. Oke. Contoh yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x plus 1 untuk x antara min 2 sampai 2. Ada sama dengan ya, berarti nilai x-nya itu adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dan x
merupakan anggota bilangan bulat. Oke, di sini nanti kalian perhatikan, soal itu bisa saja diminta X anggota bilangan bulat atau X anggota bilangan real. Apabila X anggota bilangan bulat, maka nilai-nilai X yang ada di tabel adalah keseluruhan dari yang diminta. Berarti ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tapi, apabila di sininya X anggota bilangan real, maka kalian hanya cukup mencantumkan nilai di tabelnya X-nya yang ujung bawah dan ujung atas. Berarti hanya tinggal mencantumkan nilai min 2 dan 2 saja. Jadi di dalam tabel tersebut hanya ada 2 nilai X. Berarti nantinya akan hanya ada 2 titik. Itu apabila yang diminta X anggota bilangan real. Oke, untuk yang soal yang A ini yang diminta dengan cara sederhana. Untuk yang B, Y sama dengan 6 dikurang 2X. Berarti untuk yang B ini Y sama dengan 6 dikurang 2X dengan cara matematis. Berarti tadi kita tinggal mencari titik potongnya, yaitu titik A dan titik B. Nanti sehingga didapatlah 2 buah titik ditarik garis, itulah grafik fungsi linear. Oke, kita coba untuk contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal, di situ perintahnya adalah gambarlah sketsa grafik fungsi linear dari fungsi yang ada di bawah ini. Oke, untuk yang A, fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 1 dengan x antara min 2 sampai 2 dan x merupakan anggota bilangan bulat. Oke, jadi kalau X anggota bilangan bulat berarti nilai X yang ada atau nilai X yang kita uji semua yang diketahui. Berarti dari min 2 sampai 2 ini ada nilai min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Berarti angka-angka tersebut nantinya kita uji di dalam tabel dan disubstitusikan ke dalam fungsi yang ada. Oke, ini untuk yang A dengan cara sederhana. Berarti kalau dengan cara sederhana, langkah pertamanya kita harus membuat tabel. Yang sudah pernah kita belajar berarti ada tabel X, tabel Y atau Y sama dengan Fx, dan titiknya yaitu X, Y. Oke, berapa nilai X-nya? Berarti nilai X-nya ini ya, yaitu ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, ini nilai-nilai X-nya. Selanjutnya nilai-nilai X tersebut kita substitusikan ke dalam fungsi fx, yaitu fungsi fx-nya adalah 2x plus 1. Berarti masing-masing X-nya kita ganti dengan nilai X yang ada. Apabila X-nya min 2, berarti nilainya 2 kali min 2 ditambah 1. 2 kali min 2 adalah min 4. Min 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Berarti di sini nilai Y-nya adalah min 3. Maka titiknya adalah min 2, min 3. Oke, lanjut apabila X-nya adalah min 1. Berarti di sini 2 kali min 1 ditambah 1. 2 kali min 1 adalah min 2. Min 2 ditambah 1 adalah min 1. Berarti di sini adalah min 1. Berarti titiknya adalah min 1, min 1. Lanjut apabila X-nya adalah 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 1. 0 tambah 1 adalah 1, berarti 1 titiknya adalah 0,1. Apabila X-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1. 2 tambah 1 adalah 3, berarti di sini 3, berarti titiknya adalah 1,3. Apabila X-nya 2, maka 2 kali 2 ditambah 1, 4 tambah 1 adalah 5, berarti di sini adalah 5, maka titiknya adalah 2,5. Oke, langkah pertama sudah diselesaikan. Sudah disubstitusikan nilai X dan
sudah didapatkan titik koordinatnya, ada 5 titik koordinat. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu kita tinggal menggambarkan grafiknya, yang mana apabila kita mau membuat grafiknya, berarti kita harus bikin sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini X. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Oke, titik yang pertama yaitu min 2, min 3. Berarti nilai X-nya min 2, nilai Y-nya adalah min 3. Kita bikin dulu titik-titiknya. X-nya itu dari min 2 sampai 2. Berarti di sini ada 1, 2, dan ada min 1, dan ada min 2. Untuk nilai Y-nya, untuk negatifnya ada min 1 dan min 3. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anggap di sini 5 ya. 5. Oke. Titik yang pertama itu adalah min 2, min 3. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 3. Kita hubungkan dari min 2 ke min 3. Dapatlah titik di sini. Selanjutnya min 1, min 1, X-nya min 1, Y-nya min 1. Dapat di sini. 0,1 berarti X-nya 1, Y-nya 0. 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3. 2,5 X-nya 2, Y-nya 5. Oke. Sudah didapat titik-titik tersebut. Oke, kalau yang diketahui X anggota bilangan bulat, untuk apabila diketahui X anggota bilangan bulat, untuk membuat grafiknya cukup sampai di sini. Tidak perlu ditarik garis. Kalau ditarik garis apabila diketahuinya X anggota bilangan real. Oke, biasanya di dalam soal itu X anggota bilangan real. Nah, ini Ibu mau coba bagaimana kalau X anggota bilangan bulat di dalam fungsi linear. Maka kalau untuk membuat grafiknya biasanya cukup sampai sini saja. Jadi cukup sampai titik-titik saja. Tapi kalau yang diketahuinya X anggota bilangan real, baru kita tarik garis. Oke. Bagaimana kalau yang diketahui X anggota bilangan real? Oke, kita coba ya. Ya, apabila soalnya diganti, fungsinya tetap sama, yaitu fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Nilai x-nya antara min 2 sampai 2, hanya diganti x-nya adalah anggota bilangan real, atau x anggota R. Oke, kalau tadi apabila anggota bilangan bulat, kalian bisa mensubstitusikan semua nilai x yang diketahui, tapi apabila x anggota bilangan real, kalian cukup mensubstitusikan nilai X-nya yang bagian bawah dan bagian atas saja. Jadi tidak perlu semuanya kalian substitusikan terhadap fungsi. Jadi cukup min 2 dan 2 saja. Berarti di sini min 2 dan 2. Oke, berarti kita substitusikan. Tadi apabila X-nya adalah min 2, berarti 2 kali min 2 ditambah 1. Berarti ini berapa? Min 4 tambah 1 ya. Min 4 tambah 1 adalah min 3. Di sini F2. Berarti di sini 2 kali 2 ditambah 1. Sama dengan 5. Berarti ini min 3, ini 5. Berarti ini titiknya 2, min 3 dan ini titiknya 2,5. Jadi sama saja, hanya lebih simpel kalau yang diminta adalah X anggota bilangan real. Oke, berarti titiknya cuma hanya 2, yaitu 2, min 3 berarti titik ini, dan 2,5 berarti titik ini. Nah, sama aja kan, berarti ketemunya, berarti tinggal kita tarik garis. Oke, kali ini kalau pakai penggaris ini garis lurus ya. Jadi nanti kalian coba di rumah itu menggunakan penggaris sehingga didapatlah garis lurus yang diminta. Nah, grafik ini merupakan fx sama dengan 2x plus 1. Oke, selesai untuk
cara yang pertama atau dengan cara sederhana. Oke, lanjut contoh yang B. Diketahui fungsinya adalah Y sama dengan 6 dikurang 2X. Di sini tidak ada batasannya, berarti kalau tidak ada batasannya, yang dipinta adalah dengan cara matematis. Apabila dengan cara matematis, langkah pertama tentukan titik potong pada sumbu X. Apabila menentukan titik potong pada sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, langkah yang pertama. Titik potong pada sumbu X. Kalau pada sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti nilai Y ini diganti dengan 0. Maka 6 dikurang 2X. Oke, 2-nya kita pindah. 2X-nya berarti jadi positif 2X sama dengan 6. Maka nilai X-nya adalah 6 dibagi 2. Nilai X-nya didapatlah 3. X-nya 3, Y-nya 0, didapatlah titiknya adalah 3,0. Lanjut untuk yang langkah kedua. Untuk langkah yang kedua, diminta titik potong pada sumbu Y. Apabila titik potong pada sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita ganti menjadi 6 dikurang 2 kali 0. 0 ya, 6 kurang 0 adalah 6, berarti nilai Y-nya adalah 6. Maka titiknya adalah 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Oke, sudah didapat kedua titik tersebut. Oke, ini Ibu anggap ini titik A, yang ini adalah titik B. Selanjutnya kita tinggal buat grafik fungsinya. Seperti biasa, grafik berarti di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. X, Y. Titik yang pertama atau titik A adalah 3,0, berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, 1, 2, 3. Berarti di sini. Ini berarti titik A ya. Titik A adalah 3,0. Titik B 0,6, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Yang punya nilai adalah Y, berarti kita letakkan di Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap di sini 6. Titik B yaitu 0,6. Oke, sudah didapat titik-titiknya, selanjutnya tinggal kita tarik garis. Oke, ingat sekali lagi kalau mau narik garis gunakan penggaris supaya lurus. Oke, inilah grafik fungsi Y sama dengan 6 dikurang 2X. Oke, lanjut materi selanjutnya. Kalau tadi sudah membuat grafik fungsi linearnya, sekarang kalian harus tahu bentuk-bentuk kurva atau bentuk-bentuk grafik suatu fungsi linear. Oke, untuk yang pertama, di sini apabila persamaan linearnya adalah Y sama dengan AX plus B, berarti ini bentuk umum dari fungsi linear, maka berikut ini merupakan cara agar mudah memahami gambar. Oke, jadi bentuk-bentuk ini dapat kalian tebak dari sebuah fungsinya saja. Ini bisa kalian buat apabila untuk pilihan ganda. Jadi untuk cara mudah untuk menentukan gambar atau untuk menentukan grafik fungsi linear. Jadi kalau di dalam pilihan ganda sangat mudah, tinggal bisa kalian tebak saja. Oke, untuk yang pertama, jika B bernilai positif, B ini siapa? B ini dari bentuk umum fungsi linear ini. Berarti ini nilai B-nya nih. Nah, apabila B-nya bernilai positif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, seperti contoh yang ini,
apabila fungsi linearnya adalah Y sama dengan X plus 1 dengan nilai B-nya ini adalah 1 ini bernilai positif. Apabila nilai B-nya ini bernilai positif, maka bentuk grafik fungsi linearnya adalah seperti ini, yaitu grafik fungsinya atau garis lurusnya ini terletak di kiri atas. Garis lurusnya ini terletak di kiri atas, begini ya. Ini apabila nilai B-nya bernilai positif. Bagaimana kalau nilai B-nya bernilai negatif? Fungsi linear digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Misalkan bentuk fungsinya adalah Y sama dengan X dikurang 1. Jadi kalau di dalam pilihan ganda kalian tidak perlu membuat tabel-tabel, menentukan koordinat, mencari titik potong, tidak perlu. Kalian hanya tinggal lihat dari bentuk fungsinya saja. Apabila nilai B-nya bernilai negatif, maka untuk menentukan grafik fungsi linearnya atau garis lurusnya ini dia terletak di kanan bawah. Nih, dia terletak di kanan bawah ini ya. Berarti ini apabila fungsinya nilai B-nya bernilai negatif. Oke, yang ketiga, apabila nilai B-nya itu bernilai 0 atau tidak ada nilai B-nya. Nilai B-nya bernilai 0, maka grafik fungsinya dapat digambarkan yaitu sejajar dengan sumbu datar X. Berarti apabila fungsinya adalah Y sama dengan 4X, berarti tidak ada nilai B-nya atau nilai B-nya itu bernilai 0, maka untuk menggambarkan grafik fungsinya dia melalui pusat atau melalui titik 0,0. Oke, ini adalah 3 bentuk grafik pada fungsi linear.